memperkenalkan kami dari fakultas akan menampilkan hasil wawancara kami yang diberikan mata perkenalkan saya Wahyu lagi. Saya Aziz. Saya Muhammad Hidayat. Mari saksikan hasil wawancara kami.
Baik, pertanyaan yang pertama, peristiwa apa yang terjadi di makam Juang Mandor? Peristiwa yang terjadi pada makam Juang Mandor itu adalah peristiwa pembantaian secara massal yang dilakukan oleh tentara Jepang pada tahun 1944, di mana peristiwa itu disebut juga sebagai peristiwa Mandor atau tragedi Mandor berdarah. Baiklah, pertanyaan yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh penting yang menjadi korban pada peristiwa makam Juang Mandor? Banyak tokoh-tokoh penting yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut seperti Sultan Pontianak Syarif Muhammad Al-Qadri beserta anaknya Pangeran Aditya, Sultan Sambas Muhammad Ibrahim Saifuddin, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Pertanyaan yang ketiga, kapan peristiwa pembantaian di makam Mandor terjadi? Peristiwa pembantaian di makam Juang Mandor itu terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Di mana letak makam Juang Mandor? Makam Juang Mandor itu terletak di daerah Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Mengapa makam Juang Mandor penting untuk dilestarikan? Makam Juang Mandor itu sangat penting untuk dilestarikan sebagai bukti kita menghormati dan menghargai para jasa para pahlawan yang telah gugur pada saat peristiwa tersebut. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kondisi makam Juang Mandor pada saat ini? Untuk sekarang ini, kondisi makam Juang Mandor itu harus mendapat perhatian yang sangat dari pihak terkait, terutama pemerintah daerah setempat, supaya generasi muda yang akan datang mengetahui bahwa pernah terjadi peristiwa tragis pada tahun 1944 di daerah Mandor, Kalimantan Barat. Baiklah. Makam Juang Mandor merupakan saksi bisu peristiwa berdarah di Kalimantan Barat. Dalam hutan yang dipenuhi pohon gasing ini, pernah terjadi pembantaian yang dilakukan oleh Jepang secara keji dan tidak manusiawi. Sebuah peristiwa masa kelam di Kalimantan Barat pada 1943 hingga 1944 meninggalkan jejak sejarah di mana para kaum cendekiawan, raja, sultan, bangsawan, tokoh masyarakat, hingga para pejuang dibantai tanpa ampun. Inilah pemirsa napaktilas makam Juang Mandor versi on the spot. Makam Juang Mandor adalah situs bersejarah di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Peristiwa Mandor terjadi akibat ketidaksukaan penjajah Jepang terhadap para pemberontak yang saat itu menentang aturan-aturan Jepang. Awalnya, sebagian rakyat memuji Jepang sebagai sang penyelamat yang melepaskan rakyat dari belenggu kolonialisme Belanda. Namun dugaan mereka rupanya salah. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil panen, perhiasan, dan menjadi romusa. Melihat hal itu, para kaum cendekiawan, raja, sultan, pejabat, hingga tokoh masyarakat berencana untuk membuat sebuah strategi perlawanan. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Rencana pemberontakan para cendekiawan Kalimantan Barat ini gagal karena salah seorang anggota pergerakan memilih berkhianat dan membocorkannya kepada Jepang. Inilah titik sentral dari seluruh peristiwa sejarah pembunuhan massal yang menghabiskan satu generasi terdidik di daerah Kalimantan Barat. Tanpa belas kasihan dan tak kenal kompromi, pihak Jepang terus menangkap dan membunuh rakyat yang menentangnya. Diyakini, proses eksekusi para korban terjadi pada 28 Juni 1944. Awalnya Jepang hanya mengakui jumlah korban 1.000 jiwa. Namun berkat pencarian yang terus dilakukan, sejarah mencatat terdapat 21.037 nyawa menjadi korban kekejaman Jepang.
Bagian depan sebelum memasuki kawasan makam, hamparan relief menggambarkan betapa kejamnya tentara Jepang menyiksa para korban. Bukan hanya menggunakan senjata api, eksekusi kerap dilakukan dengan menggunakan samurai. Tak jarang para korban juga dipaksa untuk menggali kubur mereka sendiri. Lebih mirisnya lagi, bagi kaum wanita, sebelum mereka dibunuh, tentara Jepang kerap melakukan pemerkosaan. Terletak di antara makam-makam besar, terdapat sebuah lapangan terbuka. Lokasi inilah yang dipercaya sebagai tempat penjagalan satu generasi cendekiawan Kalimantan Barat. Menurut pengakuan Pak Was, di tanah lapang ini merupakan tempat peristirahatan terakhir orang-orang pemilik kekuatan magis. Dikarenakan sulit untuk dibunuh, sebagian mereka dikubur hidup-hidup. Tanah gundul, rumput kering, gersang, dan tak berpohon. Begitu kontras dengan keadaan di sekelilingnya yang hijau. Diyakini darah-darah para korban telah menghulu hingga ke akar tanah, sehingga tidak ada pohon yang dapat tumbuh subur. Suasana pun terasa begitu sunyi dan sepi. Namun banyak mata seakan memperhatikan gerak-gerik kami. Terlepas dari kisah pilu sejarah, lokasi ini kerap menyimpan cerita misteri. Para penjaga makam tak lepas dari pengalaman mistis selama mengurusi makam Juang Mandor. Jadi waktu itu saya kan pas pulang dari makam 10. Nah, saya turun mau pulang ke ini rumah. Tahu-tahu di antara makam 9 dengan 8 itu sepeda saya tumbang. Tapi tumbang itu tadi bukannya tumbang begitu, pegantung. Saya engkol kan. Saya engkol laju-laju tapi sepedanya tetap oleh di situ. Saya minta tolong dengan nenek, saya bilang tolong lepaskan saya ini mau pulang ke rumah. Baru sepeda itu berjalan. Wah, kita pikir-pikir itu kan siapa yang megang sepeda? Kita gengkol tapi berjalan tidak. Mimpi didatangin ular besar 3 ekor. Itu yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki. Seperti itu. Yang satunya membawa mahkota, perempuan itu 1, yang 2 itu tidak bawa apa. Kenapa saya bisa mengatakan 2 perempuan ular itu dan 1 laki-laki? Karena ular itu bisa ngomong. Jadi pada waktu itu saya berdiri di depannya. Dia seolah menunjukkan ke saya, itu dalam mimpi ya, menunjukkan ke saya bahwa dia bilang aku ada di sini. Nah, di sini dalam arti di dalam kawasan makam. Kalau yang menurut saya cerita warga yang sering saya dengar itu, dia sering dinampakkan ular kalau di saat hujan panas. Dengan cara tidak sengaja orang dari kebun lewat, tiba-tiba melintang tuh seolah-olah dia anggap itu sebatang kayu yang tumbang. Jadi mana ujung mana pangkal tidak ditahu, tapi didiamkan kok lama-lama berjalan. Tak hanya kisah-kisah dari para penjaga makam, warga sekitar juga mengaku kerap mengalami peristiwa di luar nalar. Mulai dari melihat sosok tak kasat mata bertubuh besar dan hitam, hingga sosok wanita dengan rambut panjang terurai. Waktu itu pernah di tubuh saya ini dimasukkan oleh yaitu seseorang yang memang waktu zaman penjajahan dulu pernah terjadi pemancingan itu di kaki sebelah kanan. Dan saya pun terasa, waktu kemasukan itu saya terasa bahwa kaki saya ini memang tidak ada seperti putus. Jadi pun kawan-kawan cerita kepada saya, jadi waktu selesai berzikir itu memang terasa badan ini lemah semua. Kawan pengen ngelihat sosok makhluk gaib di sini, itu kan tidak bisa ngelihat, mumpung waktu itu Allah ngasih titipan lah, bisa buka mata batin orang lain. Nah,
Di situ saya bukakan, udah dibukakan, itu kawan menjerit ketakutan ngelihat di monumen. Pembuktian kedua di rumah kaca. Dari rumah kaca ngelihat situ pegelantungan. Kalau nggak salah waktu itu ada 3 warna baju putih, merah 2. Di dalam situs makam Juang Mandor ini terdapat 10 makam besar. Mulai dari makam pertama hingga ke-9 dipercaya merupakan makam rakyat biasa dari berbagai kalangan dan etnis di Kalimantan Barat. Sedangkan di makam ke-10 dipercaya merupakan makam para raja, sultan, dan orang-orang berpengaruh di Kalimantan Barat pada saat itu. Dahulu, lokasi ini merupakan hutan lebat, sehingga mustahil untuk orang dapat mencari dan mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Ketika dilakukan penggalian, ditemukan tulang-tulang berserakan, serta tengkorak-tengkorak kepala yang terlepas dari badannya. Di lokasi juga ditemukan patahan-patahan samurai yang menjadi media pencabut nyawa orang-orang tak berdosa. Penggalian untuk mengetahui apa yang tertanam di dalam pasir ternyata hanya dilakukan oleh 2 orang saja, di mana mereka pun merupakan sukarelawan yang ingin menguak misteri dari lokasi tragis ini. Ada yang mengejutkan ketika menggali makam ke-10, yaitu ditemukan 2 jasad yang masih utuh. Padahal jasad ini sudah terkubur puluhan tahun. Waktu itu kami disuruh gali kubur. Jadi kubur dari 1 sampai 9 kami gali, tidak ada orangnya. Kami gali makam 10. Di makam 10 itulah baru ada mayat yang 1 laki, 1 perempuan yang kami bawa di belakang ini, gitu. Dari 10 makam yang ada, beberapa makam berukuran berbeda. Seperti pada makam ke-7, makam ini merupakan makam terkecil dari makam-makam lainnya. Selain itu, ada juga makam terbesar dengan panjang hampir mencapai 40 meter. Di tengah-tengah penyusuran makam, Pak Was menceritakan bahwa di dalam hutan masih banyak terdapat lubang-lubang di mana di bawahnya tersimpan tulang belulang korban pembantaian. Contohnya seperti berikut ini. Tim on the spot menemukan salah satu lubang, saksi keganasan Jepang. Apa isinya? Jadi air yang biasanya terdapat di lubang ini saat ini sudah kering karena kemarau ya Pak ya, kemarau panjang ya Pak ya. Dan menurut perkiraan Bapak, yang tumbuh dari bawah tanah ini merupakan akar-akar yang tidak bisa menembus ke bawah. Ya. Jadi mereka tumbuh ke atas. Perjalanan kami lanjutkan. 1 demi 1 makam sudah kami singgahi. Setiap makam seolah bercerita akan kisah di masa lalu, membuat hati semakin terenyuh. Termasuk saat tim on the spot tiba di makam ke-10. Dahulu makam ke-10 belumlah sedemikian rupa. Pembangunan makam yang berbeda dari lainnya menandakan bukanlah sembarang orang yang terkubur di dalamnya. Beberapa korban bisa Anda lihat pada foto-foto yang terpampang di dinding ruangan. Terdapat cerita mencengangkan dari pengalaman Pak Was saat menggali makam ini. Ketika beliau menemukan 2 jasad yang masih utuh, terdapat serta pakaian dan perhiasan seperti bangsawan yang masih melekat lengkap pada jasad tersebut. Di makam 10 itu kan ya karena kita umur masih belasan tahun atau 17 tahun gitu kan belum ingat itu barang berharga atau tidak. Rupanya koin-koin itu perak namanya. Jadi pakaian orang zaman dulu kan di lubang itu 1 persatu di lubang. Jadi diikat ke pinggangnya sampailah ke badan-badannya itu kurang lebih 100 lebih butirnya tuh. Cuma kita kan tidak ada niat nak ngambilnya itu tadi.
Cuma kita ngambil satu, sampai sekarang pun dengan kita masih ada satu, tapi itu bukti untuk kita bahwa di situ bukan orang miskin, itu orang kaya semua. Dari peristiwa Mandor, kita sebagai penerus bangsa diharapkan dapat terus mengenang jasa mereka yang telah berkorban. Panjatkan doa, semoga mereka tenang di sisi Sang Pencipta. Para korban peristiwa berdarah ini telah menyumbangkan jiwa dan raga untuk kemerdekaan bangsa. Makam Juang Mandor bukan hanya menjadi satu pengingat penting sejarah kelam kependudukan Jepang yang penuh kepedihan dan duka nestapa, namun juga merupakan bukti perjuangan rakyat dalam melawan penjajahan.